kasus pelanggaran pemilu luar negeri oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia hingga kini masih dalam proses pemenuhan berkas perkara. Polres Indramayu berhasil menangkap seorang pemuda yang telah melakukan perampokan di salah satu minimarket di Desa Gabus Kulon, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Siswa kelas 4 SD Negeri 13 Koba berkunjung ke perpustakaan terapung milik Satuan Polisi Air Polres Bangka Tengah, Polda Bangka Belitung yang berada di Desa Kurau, Kecamatan Koba. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 5 Maret 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyce Yunike, inilah Presisi Siang selengkapnya. Dalam kurun waktu 4 hari, Polsek Kelapa Gading meringkus 9 pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. Pada pelaku ditangkap dengan beragam kasus atau tindak kejahatan. Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading akan melaksanakan press release 3 perkara yang menjadi atensi dari masyarakat. Yang pertama, kita akan merilis tindak pidana pencurian dengan kekerasan, ya, dengan modus jambret, melaksanakan aksinya, mengambil dari handphone dari korban. Korban di sini adalah supir salah satu ojek online. Untuk ketiga pelaku ini kita terapkan pasal 365, ya, pencurian dengan kekerasan, dan hasil dari interogasi dari pelaku sudah seringkali melakukan dengan modus yang sama di lokasi yang sama, ya, kurang lebih 15 kali melakukan. Yang kedua, melakukan pengungkapan pencurian dan pemberatan curanmor di parkiran mall, ya, spesialis curanmor di parkiran mall. Kebetulan rekan-rekan dari komunitas ojek online memberikan informasi bahwa parkir di pinggiran mall, ya, pas kembali motornya hilang. Informasi dari masyarakat itu kita tindak lanjuti dan berhasil kami amankan 1 orang berinisial M. Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading juga melaksanakan pengungkapan serangkaian penyelidikan. Ada kejadian pencurian dengan pemberatan gudang sembako yang dilakukan 7 orang dan 4 orang berhasil diamankan, 3-nya masih dalam pengembangan. Yang diambil oleh para pelaku kerugiannya kurang lebih 200 juta rupiah. Untuk penerapan pasal tersangka pencurian dan pemberatan kita kenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Terima kasih kepada pihak kepolisian dalam hal ini
Polsek Kelapa Gading yang telah menangkap pelaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, Polda Riau memusnahkan 15,6 kg barang bukti narkoba jenis sabu di Polres Bengkalis, Polda Riau. Barang bukti sabu ini didapatkan dari penggagalan pengiriman narkoba jaringan internasional. Dalam upaya keras memerangi peredaran narkotika di wilayah Riau, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal memimpin pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 15,6 kg di Kabupaten Bengkalis. Acara pemusnahan barang bukti ini berlangsung di halaman Mapolres Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau. Barang bukti narkoba ini didapatkan dari penggagalan pengiriman sabu dari jaringan internasional selama 3 bulan terakhir. Kapolda menegaskan bahwa mayoritas tersangka kasus narkoba di wilayah hukum Polres Bengkalis adalah warga Bengkalis yang sering menjadi kurir atau perantara dalam peredaran narkoba. Ia menyatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir, setiap tahunnya Polda Riau berhasil menggagalkan pengiriman sekitar 1 ton sabu. Kapolda berharap agar Pemkab Bengkalis turut melakukan upaya pencegahan agar warga Bengkalis tidak terlibat langsung dengan narkoba. Narkoba internasional, Kapolres Bengkalis, Kasat Narkoba, dan bekerja sama dengan Bea Cukai melakukan pengungkapan kasus ini dengan teknik-teknik surveillance, undercover, dan lain-lain. Dan ini merupakan jaringan internasional. Kita tahu bahwa wilayah hukum, karakteristik daerah, geografi, kontur, celah pulau, laut, sungai, dan lain sebagainya di Bengkalis ini, di Kabupaten Bengkalis sangat banyak. Pintu masuknya atau pintu jalur-jalur tikus dan lain sebagainya, kalau saya mengambil terminologi itu banyak. Polres Sumeneb menerima kunjungan tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka pemeriksaan terhadap laporan keuangan Polri tahun anggaran 2023 di Gedung Aula Sanika Satyawada, Polres Sumeneb, Senin 4 Februari 2024. Kedatangan tim BPK RI disambut langsung Kapolres Sumeneb AKBP Henry Noveri Santoso. Kapolres menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk kegiatan mengefektifkan penggunaan keuangan negara dalam melakukan pelayanan publik pada masyarakat, khususnya pelayanan kepolisian. Ia menambahkan pemeriksaan ini merupakan sarana pembelajaran bagi Polres Sumeneb agar ke depan bisa lebih efektif dan lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan. Diharapkan Polres Tulang Agung lebih maksimal dalam menggunakan keuangan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tim dari Ditreskrimsus dan Bithumas Polda Kepri melakukan kunjungan ke Pasar Botania 1 sebagai bagian upaya penanganan dan pemantauan situasi ketersediaan bahan pokok terkini. Kegiatan ini dilakukan guna memberikan kepastian dan jawaban atas keresahan masyarakat terkait ketersediaan bahan pokok jelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Dalam merespon pemberitaan mengenai kelangkaan bahan pokok di wilayah Kepulauan Riau, terutama di Kota Batam, Ibda Ilham Abduh, Hitim Ditreskrimsus Polda Kepri bersama Ibda Mahardika, tim dari Bithumas Polda Kepri melakukan kunjungan ke Pasar Botania 1 sebagai bagian dari upaya penanganan dan pemantauan situasi ketersediaan bahan pokok terkini. Ditreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Putu Yuda Prawira melalui Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan dari Satgas Pangan Polda Kepri yang bertujuan untuk merespon berbagai pemberitaan yang berkembang terkait
kelangkaan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan Ramadan. Hal ini merupakan wujud komitmen Polda Kepri dalam menjalankan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat Provinsi Kepri. Kabid Humas Polda Kepri mengatakan setelah melakukan pemantauan langsung, Satgas Pangan Polda Kepri mencatat bahwa secara umum ketersediaan bahan pokok di Kota Batam berada kondisi aman dengan harga stabil. Kondisi ini memberikan kepastian dan jawaban atas keresahan masyarakat terkait ketersediaan bahan pokok jelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Lebih lanjut, Kombes Pol Zahwani Pandra menjelaskan untuk wilayah Anambas, Lingga, dan Natuna, ketersediaan bahan pokok juga dalam keadaan aman dan mencukupi. Namun, terdapat perbedaan harga bahan pokok dengan wilayah lain. Hal ini terutama dipengaruhi oleh faktor distribusi ke wilayah tersebut yang membutuhkan biaya dan waktu ekstra di mana bahan pokok tersebut didatangkan dari wilayah Batam. Polres Indramayu berhasil menangkap seorang pemuda yang melakukan perampokan di salah satu minimarket di Desa Gabus Kulon, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Pelaku yang berinisial R ditangkap oleh tim Resmob Polres Indramayu di rumahnya yang berada di Desa Bromdong, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Saat hendak ditangkap, pelaku berusaha melarikan diri dan mengancam jiwa petugas sehingga polisi terpaksa melumpuhkannya dengan timah panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami merilis ungkapan kasus kejadian pencurian kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Indramayu, tepatnya kejadian TKP di salah satu minimarket yang ada di wilayah Kecamatan Gabus Wetan. Jadi berawal informasi yang kami dapatkan bahwa telah terjadi, yang pertama adalah percobaan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di salah satu minimarket yang ada di Kecamatan Gantar. Dan selanjutnya kami juga mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan di salah satu minimarket yang ada di Kecamatan Gabus Wetan. Diduga kejadian yang terjadi di minimarket yang ada di Gabus Wetan dan juga di Gantar, pelakunya adalah pelaku yang sama. Kami mengumpulkan alat bukti, ya, termasuk juga rekaman CCTV dan juga keterangan para saksi, dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 kami berhasil menangkap tersangka dengan inisial R. Si tersangka membeli senjata mainan seharga Rp20.000 di toko mainan yang ada di daerah Kecamatan Sindang. Dalam proses penangkapan, tersangka berusaha untuk melarikan diri, ya, mencoba melawan petugas, dan selanjutnya petugas kami memberikan tindakan tegas dan terukur kepada tersangka. Berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa tersangka motifnya adalah karena punya hutang piutang dengan masalah pinjol, termasuk juga memang ketagihan bermain trading ataupun main forex. Kepada tersangka akan kita kenakan pengenaan pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.